Ada satu peristiwa yang juga tidak bisa saya lupakan, dan ini mengubah perspektif saya dalam melihat satu persoalan. Jadi satu hari sudah mau menjelang tengah malam, ya. Artinya toko-toko banyak yang tutup, restoran sudah mulai tutup. Nah, saya pulang dari kerja lapar sekali. Kemudian saya berhenti dan mampir di sebuah restoran cepat saji. Waktu saya masuk, saya lihat karyawannya sudah mulai ngepel, sudah mulai ringkes-ringkes. Ada salah satu dari staf yang melihat saya kemudian bilang, "Waduh, maaf Pak, kami udah tutup." Aduh, saya bilang, "Saya lapar sekali, bolehkah dikit aja saya makan cepet-cepet deh." Dia bilang, "Sambil kalian beberes, saya makan cepat-cepat." Dia tampak ragu-ragu, tapi kemudian datang satu staf lagi, kelihatannya lebih senior. Dia bilang, "Oh, oke Pak, silakan masuk aja, silakan duduk Pak." Nah, entah karena melihat wajah saya yang kelaparan malam itu, ada perasaan kasihan, tapi apapun ceritanya, hari itu, malam itu saya diizinkan untuk masuk dan disajikan makanan yang saya pesan. Nah, pada saat itu sambil makan, saya melihat apa yang terjadi di sekitar saya. Saat itu saya melihat bagaimana staf yang ada di sana sedang bersih-bersih tulang belulang, bekas-bekas kotoran makanan di bawah. Sambil saya membayangkan, siapa kira-kira yang barusan makan dan membuang makanan itu begitu saja di bawah. Mungkin ada serombongan orang yang membawa anak-anak, mungkin banyak dugaan. Tapi yang saya lihat adalah betapa meja itu kotor berantakan, di bawahnya remah-remahnya banyak sekali, tulang-tulang banyak sekali, sehingga saya menyebutnya brutal sekali yang makan hari itu. Nah, dengan tenang staf di restoran cepat saji itu membersihkan. Malam itu saya ternyata melihat dengan mata hati saya. Selama ini kalau kita datang ke restoran, kadang kita nggak peduli pada waitersnya, ya. Kita udah tahu kopi kita, makanan kita, minuman kita sudah tersaji, dan kita nggak peduli apa yang akan mereka kerjakan atau siapa mereka. Sering kita abai terhadap orang-orang seperti itu. Selama ini saya juga kurang peduli pada waiters yang menyajikan makanan dan apa yang mereka kerjakan sesudah kita pulang. Ternyata hari itu saya melihat sesuatu yang berbeda. Mereka yang bekerja ini adalah orang-orang yang harus menyelesaikan kesemrawutan, menyelesaikan sampah-sampah yang kita tinggalkan. Waktu itu belum ada kebiasaan di Indonesia, habis makan di restoran cepat saji kita membuang semua bekas makanan kita ke tempat sampah sendiri dan meletakkan nampannya di tempatnya. Di Amerika waktu itu, karena saya kebetulan ke sana, itu pelajaran pertama yang saya dapatkan adalah kita menyelesaikan semua persoalan yang kotor-kotor tadi sebelum nanti meninggalkan restoran. Nah, malam itu saya melihat dengan mata hati bahwa ternyata setelah kita makan di sebuah restoran, ada orang-orang yang harus membersihkan bekas makanan kita. Nah, saya mulai berempati kepada mereka. Oh iya, kalau kita tidak merapikan makanan-makanan kita, maka ada orang yang mendapatkan beban. Harus bekerja keras, ekstra keras, karena kita tidak melakukan apa-apa untuk membantu. Sekarang kan ada gerakan piring yang ditata untuk memudahkan waitersnya mengangkat, membersihkan. Kita merapikan makanan kita buang di tempat sampah atau di tempatnya dan seterusnya. Nah, ini sekarang sudah ada, waktu itu belum. Sejak itu saya mencoba melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, yang saya sebut dengan mata hati tadi. Satu hari saya mengantar istri ke sebuah supermarket. Nah, pada saat menunggu di mobil, istri masuk ke supermarket, saya melihat ada kakek-kakek yang jualan di keranjangnya penuh dengan pisang. Dan itu sudah maghrib. Jadi saya membayangkan, hari itu kalau dia pulang dengan jualan atau pisang yang masih banyak, bertemu dengan istrinya dan istrinya berharap-harap cemas bahwa suaminya membawa pulang uang hasil jualan pisang, maka saya sudah mulai nakar-nakar. Apakah mungkin di tengah situasi dan kondisi seperti ini, sudah menjelang maghrib, dia masih bisa menjual pisangnya?
Kemudian apakah pisangnya masih bisa bertahan untuk sehari 2 hari dijual kembali. Akhirnya saya bilang ketika istri saya kembali, saya bilang sama istri, beli aja semua. Istri bingung-bingung tentu. Tapi karena dia udah tahu kelakuan saya, dia beli aja. Di mobil baru saya jelaskan apa yang saya bayangkan tadi. Nah, cara melihat hal-hal kecil seperti ini sudah menjadi kebiasaan saya. Saya sekarang kan sering tinggal di desa. Jadi kalau pagi saya jalan-jalan, kadang sendirian, kadang sama istri, itu selalu di saku saya bawa uang. Begitu berpapasan dengan ibu-ibu yang lagi jualan, saya bilang, ibu jualan apa? Dia sebutkan jualannya macam-macam. Untuk satu bakul itu berapa ibu habis uangnya? Dia sebutkan angka kulakan dia. Saya bilang, ibu saya tambahkan 100.000 lagi, saya beli semua ya. Terus, ini bapak mau beli? Iya. Semua? Iya. Ibu untung nggak kalau saya bayar lebih 100 daripada kulakan? Ibu pasti untung, dia senang sekali. Tapi saya baru berangkat, mau jalan keluar. Nggak, ibu di situ tadi saya lewat, ada anak-anak muda lagi kerja bakti. Mereka lagi bersih-bersih, termasuk sungainya dibersihkan. Nah, ibu ke sana, ibu bilang bahwa boleh makan sampai habis karena sudah dibayar. Oh iya ya Pak, iya Pak, terima kasih. Maka saya sambil jalan terus, ibu itu turun ke bawah ke anak-anak yang lagi kerja bakti. Kemarin saya hujan-hujan, pas saya mau masuk ke rumah, saya lihat di depan rumah, di pekarangan depan ada tukang jual bakso. Saya bilang, baksonya masih banyak Pak? Masih banyak nih Pak, dia bilang gitu. Baru keluar? Enggak, udah dari tadi, dia bilang gitu kan. Oke, Bapak di sini aja, pokoknya Bapak kasih kepada tetangga-tetangga semua di sini sampai habis, nanti minta uangnya ke saya. Wah, semangat sekali. Saya minta orang yang biasa jaga rumah saya bilang tolong bilang tetangga-tetangga mau nggak bakso, siapa yang mau bawa mangkoknya, atau karena hujan boleh langsung dibungkus. Udah, singkat kata, wah anak-anak kecil terutama senang sekali, wah rame-rame. Dan saya kan naik di detik-detik terakhir, saya lihat betapa bahagianya tukang bakso itu karena dengan semangat baksonya habis, dan yang datang tetangga-tetangga saya di sini di desa senang juga karena dapat bakso gratis. Apa yang lebih membahagiakan daripada kita melihat dari perspektif yang mungkin orang lain tidak melihat? Ada tukang bakso yang hujan-hujan, baksonya masih banyak. Ada tetangga yang hujan-hujan, dapat bakso gratis. Kan menyenangkan, hal yang menyenangkan. Dan nilainya, minta maaf, di desa nggak terlalu besar sebenarnya. Dan itu saya lakukan. Itu hal-hal yang kelihatannya sepele ya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif, apa yang terjadi pada orang-orang seperti ini? Saya kemarin bertemu di desa sebelah, saya datang ke desa sebelah karena ada teman saya di sana bikin satu tempat untuk diskusi. Nah, pada saat selesai saya mau keluar, di jalan lewat bapak-bapak mikul 2 termos, ya, termos yang ini untuk tempat es. Dan dia ternyata jualan es, kalau kami di Surabaya menyebutnya es Ganevo. Itu es saja di plastik aja, isinya ada kopi susu, ada teh dan seterusnya. Nah, saya panggil, Pak, berapa semua saya mau beli? Nah, dia gemetar sekali karena Pak Tua, dia hitung, dia sebutkan angka. Pada saat yang bersamaan, serombongan anak-anak sudah kumpul di situ. Mungkin ngikutin tukang es ini. Jadi saya bilang, siapa mau es? Wah, mereka semua mau. Mana teman-teman yang lain panggil? Dua dipanggil, di desa rame. Akhirnya selesailah, anak-anak gembira dapat es. Pak Tua kembali pulang, nggak usah jalan lagi karena esnya habis. Nah, itu perspektif saya melihat dengan empati. Saya senang sekali, banyak sekali anak-anak muda sekarang, apakah itu social eksperimen atau anak-anak muda yang memang menjadikan kebaikan sebagai konten. Datang, ayo, dia lihat ada ibu-ibu atau ibu tua jualan nggak laku, Bu, saya beli semua, dan seterusnya. Atau dia bilang, ayo ini ada yang gratis, dia kasih ke motor-motor yang lewat setelah dia beli makanan atau gorengan dari pedagang-pedagang kecil. Ada pro dan kontra memang. Ada yang bilang kalau mau berbuat baik, nggak usah banyak orang tahu, malah kok dijadikan konten. Kalau buat saya nggak apa-apa. Ini menyebarkan virus kebaikan. Saya berharap banyak anak-anak muda juga terinspirasi untuk meniru, untuk membeli dari pedagang-pedagang kecil dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kita akan merasa juga bahagia dan hidup kita jadi bermakna. Jadi sejak peristiwa makan di restoran cepat saji, saya melihat hal-hal kecil, hal-hal detail dari sudut yang berbeda, dengan mata hati dan dengan empati. Jadi mudah-mudahan
cerita-cerita kecil seperti ini bisa juga menginspirasi Anda untuk berbuat baik bagi sesama dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kemukakan mata hati Anda, sehingga Anda bisa melihat dengan empati.